Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh bertemu, berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Baiklah, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami dapat menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hati itu mudah sekali rapuh. Hati gampang terluka. Hati gampang menjadi lemah. Bahkan hati dapat hancur karena berbagai kesedihan, kesusahan. Tetapi hati juga bisa menjadi kuat, bisa menjadi teguh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa hanya orang-orang yang memiliki hati yang kuat, hanya orang-orang yang memiliki hati yang teguh, yang akan mampu menghadapi berbagai kenyataan kehidupan ini. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hati adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya firman Allah berkata di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel selama 70 tahun, dan oleh perkenanan Tuhan mereka kembali ke Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, maka mereka memulai kembali pembangunan bait Allah. Bait Allah yang sudah hancur, bait Allah yang sudah tidak ada lagi, dibangun kembali oleh orang-orang Yehuda. Tetapi di dalam kenyataannya, ketika bait Allah itu kembali dibangun, maka bait Allah itu tidak dapat dibangun sampai selesai. Mereka menghadapi kendala, mereka menghadapi tantangan. Tidak saja tantangan dari dalam, tapi juga ada tantangan dari luar. Sehingga bait Allah itu tidak dapat dibangun sampai selesai. Hal ini membuat hati daripada orang-orang Yehuda menjadi lemah. Hal ini membuat hati daripada orang-orang Yehuda menjadi apa? Menjadi hancur, menjadi sedih, susah. Karena apa? Karena mereka tidak dapat membangun kembali bait Allah sebagai sebuah identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka meyakini bahwa ketika mereka membangun bait Allah kembali, maka di sana Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Allah akan berdiam di tengah-tengah mereka. Tetapi kenyataannya mereka tidak dapat membangun kembali bait Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah kondisi inilah datanglah firman Tuhan melalui perantaraan Zerubabel. Firman Tuhan datang melalui Zerubabel untuk apa? Untuk mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan orang-orang
Israel, orang-orang Yehuda, supaya mereka menguatkan hati mereka. Di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang kelima di sana dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah keadaan keterpurukan, di tengah-tengah keadaan hati yang rapuh, penuh dengan kesusahan, datanglah penghiburan dari Tuhan bagi umat Tuhan. Supaya apa? Mereka menguatkan hati mereka. Menguatkan hati karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang menopang mereka. Tidak saja Tuhan, tetapi ada janji Tuhan bagi mereka. Bahwa Tuhan akan menggoncang langit, bumi, dan darat. Sehingga akan ada berkat yang datang bagi mereka. Untuk mereka bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Sebagaimana sebuah peringatan bagi umat Tuhan, orang-orang Yehuda, supaya mereka menguatkan hati menghadapi keadaan membangun bait Allah kembali. Demikian juga Tuhan mengingatkan setiap kita untuk menguatkan hati kita. Hati ini dapat rapuh, sekali lagi. Hati ini dapat lemah. Hati ini dapat hancur. Hati ini bisa menjadi sedih karena berbagai keadaan dan kondisi. Tapi hati itu juga bisa menjadi kuat. Mari kuatkanlah hati kita masing-masing. Firman Allah katakan, mengingatkan kita supaya kita menguatkan hati. Menjalani hidup ini karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Jangan biarkan kita lemah hati. Jangan biarkan hati kita rapuh, hancur, dan sebagainya. Tapi biarlah ada kekuatan di dalam hati kita. Dalam kita menjalani hari-hari ini. Baik di dalam pengiringan kita, baik di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita. Di dalam apapun yang kita upayakan dan kerjakan. Mari kuatkanlah hati kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang akan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini, segala yang kami upayakan dan kerjakan Tuhan buat berhasil, dan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.